Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ala ukhbirukum am mulukil jannah. Qalu na'am. قال هم الضعفاء المظلومون الذين لا يزوجون المتنعمات ولا تفتح لهم أبواب السلل يموت أحدهم وحاجته تتلجلج في صدره ولو أقسم على الله لأبره. Artinya, sukakah saya beritahukan kepadamu tentang raja-raja di surga? Jawab mereka, ya Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, mereka orang-orang yang terhina dan teraniaya, yang tidak diterima untuk mengawini wanita-wanita bangsawan dan hartawan, dan tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu yang tertutup. Mati seseorang dari mereka sedang hajatnya masih dalam dadanya belum tercapai. Tetapi sekiranya sungguh-sungguh minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya. Artinya, walaupun kita itu adalah orang yang fakir, miskin, dan orang yang lemah, bahkan teraniaya, namun kita itu kalau benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh-sungguh dengan yakin, ikhlas, istiqomah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan kita sesuai dengan hadis yang saya sebutkan tadi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, mal'un, terkutuk siapa yang hormat kepada kekayaan dan menghina karena kemiskinan. Orang itu adalah orang yang terkutuk. Artinya, kalau ada seorang yang menghormati seseorang karena kekayaannya, karena dilihat melimpah ruah harta benda seseorang, lalu kemudian orang menghormati orang itu karena kekayaannya, karena harta benda yang dilihatnya itu, mereka itulah orang-orang yang hina, yang menghormati seseorang karena kekayaannya, karena harta benda yang dilihat melimpah pada seseorang itu. Maka janganlah kita itu menghormati seseorang karena kekayaannya, karena melihat harta bendanya. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, kami tidak adil terhadap saudara-saudara yang kaya, sebab mereka makan, kami juga makan, dan minum, kami juga minum, dan mereka mempunyai kelebihan harta yang selalu mereka lihat-lihat, dan kami juga melihat harta itu bersama mereka. Tetapi mereka bakal dihisab, dituntut, dan kami bebas dari tuntutannya. Shaqiq Az-Zahid berkata, orang-orang miskin memilih 3, dan orang-orang kaya juga memilih 3 macam. Orang-orang miskin memilih kesenangan jiwa dan kekosongan hati dan ringannya hisab. Sedangkan orang-orang kaya memilih sibuknya hati dan capeknya pikiran serta beratnya hisab. Hatim Az-Zahid berkata, siapa yang mengakui 4 tanpa 4, maka ia dusta dalam dakwah pengakuannya itu.
Yang pertama, siapa yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa meninggalkan yang haram, maka ia adalah dusta. Siapa yang mengaku cinta pada surga tanpa mengeluarkan harta untuk taat kepada Allah, maka ia pun juga dusta. Dan siapa yang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa mengikuti sunnatul Rasul, ia juga termasuk dusta. Dan siapa yang menginginkan derajat yang tinggi tanpa bersahabat bersama orang-orang fakir miskin, orang itu adalah orang pendusta. Ada 4 golongan yang termasuk golongan orang-orang pendusta. Seorang hakim berkata 4 macam, siapa yang ada di dalamnya maka ia haram dari kebaikan. Yang pertama, orang yang sombong kepada bawahannya. 2, orang yang durhaka terhadap kedua ayah bundanya. 3, orang yang menghina orang-orang asing. Dan 4, orang yang menghina orang-orang miskin karena kemiskinannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma auhallahu ilayya an ajma'al mal wa akuna minat tajirin, walakin auha ilayya an sabbih bihamdi rabbik wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Allah tidak mewahyukan kepadaku supaya mengumpulkan harta dan menjadi pedagang, tetapi Allah mewahyukan kepadaku supaya bertasbih dan tahmid kepada Tuhan dan selalu bersama orang-orang yang sujud dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mencapai keyakinan yang sesungguhnya. Abu Laits As-Samarqandi berkata, Abu Ja'far meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Hai manusia, jangan sampai kesukaran itu mendorong kamu untuk mencari rezeki dari yang haram, sebab saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya Allah, matikan aku sebagai orang fakir miskin, dan jangan dimatikan aku kaya, dan kumpulkan aku di mahsyar dalam rombongan orang-orang miskin pada hari kiamat. Maka sesungguhnya yang amat celaka ialah orang-orang miskin di dunia dan tersiksa di akhirat kelak." Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika disampaikan kepadanya hasil ghanimah, hasil perang Qadisiyah, ia memeriksanya dan melihat-lihatnya lalu menangis. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berkata, "Mengapakah engkau menangis ya Amirul Mukminin, padahal hari ini hari gembira dan senang?" Jawabnya, "Benar, tetapi tiada suatu kaum yang diberi melainkan terjadi kebencian dan permusuhan di antara mereka." Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli ummatin fitnah wa inna fitnatu ummatil mal." Tiap umat ada cobaan ujiannya, dan sesungguhnya ujian pada umatku adalah harta kekayaan. Memang benar apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir semua umat akhir zaman, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita lihat mereka itu berebut untuk menjadi orang yang kaya. Misalnya kita lihat dia sudah punya jabatan yang cukup banyak hasilnya, namun mereka itu tidak puas dengan jabatan yang satu, mencari jabatan yang kedua agar bisa menjadi anggota DPR, bisa berlimpah harta kekayaannya, bisa menjadi bupati, gubernur, dan presiden, bisa menjadi pemimpin-pemimpin. Itulah hausnya umat akhir zaman dengan harta dan harta kekayaan. Karena sudah disebutkan
disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna fitnata ummati al-mal, dan sungguhnya ujian pada umatku itu adalah harta kekayaan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, in ahabbal khalqi ila Allah al-fuqara li'annahu kana ahabbul khalqi ila Allah al-anbiya fabtalahum bil faqr. Sesungguhnya makhluk yang sangat dikasihi oleh Allah ialah orang yang fakir dan miskin, sebab manusia yang amat dikasihi Allah ialah para nabi, maka Allah menguji mereka dengan kefakiran dan kemiskinan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah, dijauhkan dari segala yang membahayakan diri kita, keluarga kita, semua umat Islam, dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Kita mati dalam husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab, selalu dalam ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah. Amin amin amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.